berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Minggu lalu tentang apa? Cara menghemat energi. Ya, cara menghemat energi. Kemarin sudah dijelaskan. Cara menghemat energi. Ada energi air, ada energi listrik. Jadi mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan cara menghemat air? Pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu menganalisis langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. 2. Mengamati gambar dan video pembuatan layang-layang, siswa mampu mempertimbangkan menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber air, tumbuhan, hewan, minyak matahari, ya kan? Kalau dia sumber energi yang tidak dapat diperbarui, apa aja? Nikel, aluminium, terus batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. Itulah dia. Jadi sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ini memiliki keterbatasan atau ketersediaan yang terbatas. Hari ini kita akan mempelajari atau membuat layang-layang. Tahu layang-layang kan? Siapa yang pernah main layang-layang? Iya. Kalau layang-layang dimainkan kan ketika angin kencang. Karena yang menggerakkan layang-layang apa? Angin. Ya, sumber energi angin. Ya, sekarang kita akan mempelajari atau membuat layang-layang. Sudah disiapkan bahannya? Ya. Sebelum kita memulainya, kita baca dulu cara membuat layang-layang. Oke, perhatikan ya. Yang pertama, kita siapkan 2 buah bambu, kemudian kita siapkan seperti ini, lalu ikat bagian tengahnya menggunakan benang. Bawah, kita putar lagi, ikat yang kuat, kemudian kita sambung ke ujung yang sebelah kanan, kemudian kita siapkan seperti ini, lalu ikat bagian tengahnya menggunakan benang. Kita putar-putar, Perhatikan ya, nanti biar tahu. kita gunting. Nah, sekarang kita tarik ujung layang-layangnya. Yang bagian bawah kita bisa putar lagi, ikat yang kuat. Nah, jadi seperti ini. Baru kita ambil lagi benang. Kita ikatkan ke bagian yang atas dulu. Udah, kita ikatkan. Sudah kita ikat, kemudian kita lanjut ke ujung yang paling atas. Sambung taliknya ke ujung yang paling atas. Ya, diletakkan Nah, sudah kita semua seperti itu. Nah, dan apa? atas. Nampak? Baru kita lem. Kita buat Mengerti? pola nanti Ya, ayo kita laksanakan. Kita kerjakan sama-sama. Ini, di sini hanya dilem. kita buat Jadi kalian yang sebelah sininya lah.
agak cepat. Sudah siap? Angkat semua layang-layangnya. Ya, udah jadi layang-layang kita. Lihat, apalah kesimpulanmu dari kita membuat layang-layang ini? Siapa yang bisa memberi tanggapan? Hasil jalan sumber energi utama di bumi. Coba bayangkan, kalau nggak ada matahari, apa yang terjadi di bumi? Gelap, ya bagus, ajar. Kalau nggak ada matahari akan gelap. Matahari kan juga berfungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis ada peta hitam, itu alatnya untuk menyerap sinar matahari dan diubah menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu-lampu jalan. Ngerti? Ya. Yang kedua, pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Ingat, kalau di zaman dulu itu adalah menggunakan perahu menggunakan angin. Ya, angin apa yang digunakan? Angin darat dan angin laut. Kalau nelayan pergi mau menangkap ikan, dia pergi ke laut menggunakan angin. Jadi zaman dulu perahu belum menggunakan mesin, hanya menggunakan angin. Baru yang ketiga, kita lihat yang ketiga adalah air. Air ini, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pernah lihat kincir angin? Kincir air. Siapa yang pernah lihat kincir air? Ada. Dia kalau kincir air, dia itu kan menggunakan air yang deras, seperti air terjun, di bawahnya ada kincir, yaitu kincir air. Kincir air itu kan bergerak, berputar, baru disalurkan ke generator dan menghasilkan energi listrik. Itulah guna dari air. Kita lihat gambarnya sini. Ini kan dia, kalau kita lihat ini air yang jatuh, di sini ada generatornya. Dia diubah menjadi energi listrik. Yang berikutnya kita lihat panas bumi. Panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Ini juga digunakan manusia sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang berikutnya kita lihat adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Sama, kalau dia kincir air, dia kan air terjun atau arus airnya deras yang digunakan. Tapi kalau gelombang air laut, yaitu gelombang air laut yang pupuk, selain pupuk, dia menjadi sumber energi. Apa? Kalau pernah lihat beritanya di TV di daerah Jawa sana, dia kotoran lembu itu diubah jadi energi listrik, menghasilkan, bisa menghidupkan lampu di rumah. Nah, makanya kita harus rajin-rajin belajar biar semakin pintar. Sumber energi alternatif. Sekarang coba kita buka LKPD yang ibu bagikan ke tadi. LKPD yang ibu bagikan tadi. Di situ ada disuruh buatlah yang ada dari buku bacaannya itu kan ada tadi di situ sumber energi alternatif. Yang dari sini, nah baca lagi ulang, baru dipindahkan ke peta pikiran. Tahu maksudnya peta pikiran? Sama kayak dia peta konsep. Nah,
Nih, sumber energi alternatif. Yang pertama apa? Lihat di bukunya apa itu? Ya, matahari. Tulislah matahari. Apa keterangannya? Saya juga ya, biar buka lagi dari sini. Keterangannya. Matahari. Ya, matahari. Buatlah keterangannya. Matahari merupakan apa? Jelaskan. Jangan lupa buat namanya di atas. Di situ kan ada nama. Nama siapa? Di LKPD-nya. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Air yang deras merupakan sumber energi gerak, dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Angin dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Gelombang air Alternatif. Matahari, sumber energi utama di bumi. Angin, sumber energi dari tekanan udara. Air, sumber energi gerak untuk PLTA. Panas bumi, sumber energi dari panas lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Gelombang air laut berasal dari ombak yang diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. sebagai sumber alternatif. Minyak jarak mulai terkenal sebagai sumber energi alternatif. Simak. Biodesil dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuhannya di daerah tropis seperti Indonesia. Energi alternatif biodiesel. Ini juga merupakan sumber energi alternatif digunakan untuk membuat biodiesel. Sebagai bahan bakar minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Pemanfaatan minyak jarak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran, juga akan memancing kelestarian tanaman jarak tersebut. Untuk itu, sebelum memanfaatkan minyak jarak, sebaiknya pikirkan terlebih dahulu usaha-usaha Kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Apa yang kita pelajari hari ini? Layang-layang bergerak atau terbang karena adanya sumber energi angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Ya. Jadi pelajaran hari ini kita adalah cara membuat layang-layang. Ingat, layang-layang bergerak karena adanya sumber energi angin. Baru pelajaran kita selanjutnya adalah kita mempelajari tentang sumber alternatif, yaitu apa? Sumber energi apa aja? Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Ya, kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, itu tanya dulu. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Membuat layang-layang. Iya, membuat layang-layang. Baiklah, kalau begitu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ingat ya, Ibu memberi soal evaluasi untuk kerjakan di rumah halaman 101. Ya, itu tugasmu untukmu di rumah. Halaman 101. Baiklah, kita besok akan mempelajari tentang hak dan kewajiban untuk memanfaatkan
energi listrik. Itu pelajaran kita untuk besok. Baiklah, sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, semoga kita jaga kesehatan, yaitu 5M. Ya, jaga kesehatan 5M. Baiklah, kalau kita akhiri, selamat pagi, selamat siang anak-anak. Selamat